Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dengan NIM 113 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang vektor. Saya memilih topik bagian A, yaitu yang pertama pengertian vektor dan yang kedua adalah vektor nol. Yang pertama, pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki besar nilai dan arah. Besar vektor artinya panjang vektor. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis yang berarah, dengan panjang ruas garis yang menyatakan arah vektor. Arah vektor artinya sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Dalam matematika, vektor digambarkan dalam bentuk garis yang mempunyai panjang arah, contohnya anak panah, di mana pangkal anak panah menunjukkan sebuah titik tangkap atau titik awal dari sebuah vektor. Panjang anak panah menunjukkan nilai vektor dan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Nah, jika ada vektor yang dimana titik pangkal atau titik awalnya ada di A dan titik ujungnya ada di B, maka dapat ditulis dengan sebuah huruf kecil yang di atasnya ada tanda garis atau tanda panah, atau bisa juga huruf kapital AB yang di atasnya ada tanda garis atau tanda panah. Nah, di sini ada contoh. Yang contoh pertama di mana ada titik ujung ada di B dan titik pangkalnya ada di A. Maka dapat ditulis dengan vektor AB atau vektor U. Yang A itu disebut titik pangkal dan B-nya disebut titik ujung. Contoh yang kedua yaitu titik ujungnya ada di C dan titik pangkalnya ada di B. Maka dapat ditulis dengan vektor BC. Nah, notasi penulisan vektor itu ada 3. Yang pertama yaitu bentuk vektor kolom, yang kedua bentuk vektor baris, dan yang ketiga bentuk notasi I, J, dan K. Bentuk vektor kolom, contohnya yaitu U sama dengan tanda kurung, di dalam kurung ada yang atas ada 3 dan yang bawah ada 4. Yang kedua yaitu bentuk vektor baris, contohnya vektor AB, yang dimana di dalam kurungnya ada 3 dan 4. Yang ketiga, bentuk notasi I, J, dan K, contohnya vektor A sama dengan 3I dan 4J. Maka notasi vektor lainnya yaitu A, B, C, dan seterusnya. Penulisan nama vektor. Yang pertama, dengan menggunakan huruf kapital yang menggunakan 2 huruf, sebagai contoh vektor AB, vektor BC, dan vektor CD. Vektor yang panjangnya sama dengan ruas garis AB dan arahnya biasanya dari A ke B, B ke C. Sedangkan jika menggunakan huruf kecil, maka cukup menggunakan 1 huruf kecil saja. Sebagai contoh, vektor A, A-nya menggunakan huruf kecil. Yang kedua yaitu menjelaskan vektor nol. Vektor nol adalah suatu vektor yang panjangnya 0 dan dinotasikan. Vektor nol tidak memiliki arah vektor yang jelas. Vektor ini berbeda dengan vektor lain, di mana vektor ini dapat dinormalisasi, yaitu tidak ada vektor satuan yang merupakan kelipatan dari vektor nol. Vektor 0 merupakan vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya itu berimpit. Nah, di sini ada contoh vektor 0. Yang pertama, jika terdapat 3 buah vektor yaitu vektor A, vektor B, vektor C yang menghasilkan resultan sama dengan 0, maka dapat digambarkan seperti contohnya. Secara matematis, resultan hasil penjumlahan tersebut biasanya yaitu A plus B plus C sama dengan 0. Contoh yang kedua,
jika terdapat 5 buah vektor, yaitu vektor P, vektor Q, vektor R, vektor S, dan vektor T yang menghasilkan resultan sama dengan 0, maka dapat digambarkan seperti contoh. Maka secara matematis, resultan hasil penjumlahannya dirumuskan yaitu vektor P plus Q plus R plus S plus T sama dengan 0. Di sini ada cara menentukan vektor 0. Untuk menentukan apakah suatu vektor resultan itu merupakan vektor 0 atau bukan, kita harus lebih teliti dalam mengamati arah vektor. Mengapa arah vektor? Pada contoh yang sudah saya jelaskan barusan, perhatikan vektor C dan vektor T, di mana vektor C itu bertemu kembali dengan titik pangkal vektor pertama, yaitu vektor A. Sedangkan ujung vektor T bertemu kembali dengan titik pangkal vektor P. Untuk memahami lebih detail mengenai cara menentukan vektor 0, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada 4 gambar, yang dimana gambar pertama itu ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Di mana vektor A titik pangkalnya bertemu dengan titik pangkal dari vektor C, dan vektor C itu titik ujungnya bertemu dengan vektor B. Maksudnya itu titik ujung dari vektor C bertemu dengan titik ujung dari vektor B. Maka ujung bertemu ujung itu berarti bukan dari contoh vektor 0. Nah, gambar yang kedua ini termasuk vektor 0, karena semua ujung itu bertemu dengan pangkalnya. Gambar yang ketiga bukan termasuk vektor 0, karena salah satu ujungnya itu bertemu dengan ujung. Sedangkan gambar yang keempat itu termasuk vektor 0, karena semua ujung bertemu dengan pangkal. Nah, kesimpulannya dari vektor 0 itu jadi dapat disimpulkan bahwa semua ujung yang bertemu pangkal itu berarti vektor 0. Namun jika ada ujung yang satu bertemu dengan ujung yang lain, maka bukan vektor 0. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.